Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan, dan semoga tidak lama lagi kita bisa bersama-sama di gereja, dan persiapan-persiapan sudah kita lakukan. Terus berdoa supaya semua berlangsung dengan indah, dan kita tidak lagi terbatas untuk mengadakan hanya di rumah-rumah sendiri, tetapi kita bisa bergabung di gereja. Baik, pada kesempatan ini mari dengan sepenuh hati kita beribadah kepada Tuhan. Kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan ajaib tangannya dari sejak semula sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas genap jemaat Tuhan dalam ibadah kita dalam kesempatan ini, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta urapan kuasa Allah Roh Kudus dicurahkan, dilimpahkan di sepanjang ibadah kita ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini dengan penuh kerinduan kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menghampiri tahta suci-Nya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kita. Sungguh besar setiamu. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Bersyukur Tuhan, kami rindu memuji. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Memujimu Tuhan, kata yang bisa. Terima kasih Tuhan. Lukisan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Kau indah bagi hidup kami Tuhan. Lukisan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita mengangkat tangan untuk Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
bagi Tuhan. Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Allah yang kudus selamanya. Glory, haleluya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Katakan glory, haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Kau Allah yang kudus. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. 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 Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Kau lawat kami, Kau jamah kami, dimanapun kami ada, Engkau terus sertai hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Roh Kudus ada di dalam setiap hati kami. Roh Kudus ada di setiap kami, ada di manapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bila hanya nyanyian pujian dari surgawi yang kami naikkan, untuk kami tinggikan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom kekasih Tuhan. Haleluya, aku ini pahlawan luar biasa. Kita memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita pun bangga memiliki Allah yang selalu berkuasa dalam kehidupan kita. Ku bangga memilikimu. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Kasih-Mu
nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Alkitab mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Baiklah pagi hari ini saudara, kita akan bersukacita, bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar, yang layak dipuji. Kita akan bersama-sama pujian ini. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita mengucap syukur melalui persembahan kita. Mari bersama-sama kita mau siapkan persembahan kita, biarlah kita akan memberikan persembahan itu dengan segenap hati kita. Mari sebelumnya kita akan datang pada Tuhan, dengan penuh kasih Saudari Putri akan memimpin kita dalam doa. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Dimanapun kami boleh berada, di rumah kami masing-masing kami boleh melaksanakan ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kiranya kami akan memberikan sebagian dari harta kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang masih senantiasa Engkau berikan Tuhan bagi setiap kami, keluarga-keluarga-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh berguna bagi kelebaran dan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan persembahan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita angkat pujian ini. Tuhan
persembahan ini kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang akan menyucikan, menguduskan persembahan ini. Tuhan juga akan menguduskan hamba-Mu yang mengelola keuangan ini Tuhan. Biarlah hikmat marifat Tuhan Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan juga untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan. Saudara, saat-saat ini saudara mungkin ada dalam kesulitan, ada dalam kesukaran dalam kehidupan ini. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada yang sukar dan tidak ada yang tak mungkin. Semuanya pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu saudara, mari kita terus melekat erat kepada Tuhan. Karena dialah pengharapan dalam kehidupan kita. Tiada yang mustahil bagimu. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah-Mu. Pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Kami rindu Tuhan, ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Percaya ini Tuhan. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya padamu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah-Mu, Yesus. Pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Ku rindu kuasa-Mu
percaya Tuhan. Tiada yang sukar di hadapan Kami percaya ini Tuhan. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sekali lagi katakan tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu Yesus. Tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, Tiada yang tak mungkin bagimu. Aku percaya kepadamu Tuhan. Sebab hidupku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu Tuhan. hidupku percaya padamu. Aku percaya. Hidupku Percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita memuji menyembah Tuhan dan pujian penyembahan kita tentu menghadirkan hadirat Allah di tengah-tengah kita. Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Kini saatnya kita semua akan menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapak, kami bersyukur kalau di kesempatan ini kami boleh mendapat waktu yang sangat baik untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Dan kesempatan ini kami membuka hati kami untuk firman Allah. Bersabdalah, berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu biarlah itu yang diucapkannya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertainya, sehingga firman-Mu yang penuh kuasa ini menjadi berkat bagi kami sekalian, yang membangunkan iman kami, yang menumbuhkan kedewasaan kami, sekaligus yang memberikan kepada kami perubahan-perubahan dalam hidup. Karena firman-Mu memang berkuasa mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu dengan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku kekasih Tuhan, kita tengah memasuki era new normal. Dan itu sudah melekat pada bibir kita masing-masing, pembicaraan kita sehari-hari, new normal. Nah, istilah ini sebetulnya bukan hanya muncul baru-baru ini. Menurut Wikipedia, itu sebuah kamus macam gitu, ensiklopedia umum yang bisa kita lihat, dan ternyata juga bisa diedit oleh penggunanya sebegitu rupa. Bahwa menurut Wikipedia istilah new normal itu sudah muncul sejak tahun 2007 sampai 2008, di mana di dalam dunia bisnis dan keuangan saat itu terjadi krisis, dan setelah atau masa krisis itu mereka sebut sebagai masa new normal. Mungkin tidak terlalu umum setelah itu. Kemudian pada tahun 2008 sampai 2012 ternyata ada masa resesi global yang kemudian istilah new normal makin menguat. Ini menurut Wikipedia. Dan ternyata setelah 8 tahun kemudian, setelah 2012, gimana tahun kita ini, muncul kembali istilah new normal pada masa pandemi COVID-19 ini. Saudaraku, dengan situasi yang berbeda dengan krisis ekonomi waktu itu, kali ini adalah masa krisis yang berdampak cukup luas. Nah, maka suatu hal yang sebelumnya dianggap tidak normal itu, atau sesuatu yang tidak lazim, kini menjadi sesuatu yang umum dan lazim. Itu yang disebut era new normal.
Nah, maka ketika saat-saat ini kita masuk ke era new normal ini, di dalam menyikapi pandemi COVID-19, bukan tidak mungkin kemudian nanti akan menjadi sesuatu peradaban yang baru. Sekarang tatanan baru yang dianggap dulu tidak normal sekarang menjadi normal, tidak lazim menjadi lazim. Sesuatu yang tidak mustahil kalau ke depan menjadi sebuah peradaban yang baru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sedikit tentang new normal. New normal dalam menyikapi pandemi COVID-19 khususnya dilakukan sebagai suatu upaya sebetulnya untuk apa? Yaitu untuk kesiapan menjalankan sebuah aktivitas di tengah-tengah pandemi. Yang sebelumnya kita dianjurkan untuk stay at home, ada di rumah. Hal itu tidak mungkin bisa dipertahankan terus-menerus. Maka kehidupan yang terus berlanjut ini menuntut supaya kita pun harus beraktivitas di luar rumah seoptimal mungkin dan beranjak dari status stay at home. Nah, maka untuk aktivitas di luar rumah ini dibutuhkan sesuatu yang baru, bukan seperti yang kemarin-kemarin serba bebas, leluasa. Maka dalam menjalani kehidupan yang terus-menerus harus kita jalankan meskipun virus corona belum sirna. Inilah yang disebut sebuah sikap yang harus kita siapkan diri, kita mau tidak mau harus beradaptasi menjalani perilaku yang baru. Nah, khususnya perubahan pola hidup yang dibarengi dengan menjalankan protokol yang dianjurkan, yang disarankan, tata cara aturan yang baru yang diberlakukan secara umum dalam rangka menjaga kesehatan masing-masing orang dengan baik untuk pencegahan daripada penyebaran virus corona. Jadi saudaraku, new normal dilakukan untuk menyikapi situasi ini, walaupun rasanya dulu tidak normal, tapi sekarang menjadi sesuatu yang harus biasa, harus lazim. Menggunakan masker, yang dulu pasti kita menjadi sumpek, tidak nyaman, pengap. Tetapi karena itu tuntutan, mau tidak mau kita kenakan. Saudaraku, cuci tangan, yang kadang-kadang mungkin sebagian kita masih sering lupa, menjadi sekarang harus sering dilakukan. Kemudian bagaimana kita menjaga pola hidup. Pola hidup yang dulu mungkin tanpa kita sadari kita kurang teratur. Sekarang semuanya harus teratur demi kesehatan. Lalu kemudian saudaraku, bagaimana yang paling mungkin membuat kita agak sulit adalah ketika kita dipaksa untuk social distancing, physical distancing, menjaga jarak. Saudaraku, itu sesuatu yang ternyata juga dituntut untuk diterapkan secara normal sekarang. Sehingga berjabatan tangan, berpelukan, tidak seleluasa dulu lagi. Namun demikian tidak berarti kemudian menjaga jarak fisik, lalu kemudian sekaligus menjaga jarak sosial, itu yang diharapkan tidak terjadi. Ya, jadi jarak fisik boleh berjarak, tetapi hati dan hubungan terus terjalin. Itu yang diharapkan. Nah, di masa era new normal ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, harus dipahami bahwa ketika kita menerapkan pola hidup yang ditata oleh protokol sedemikian rupa, kita harus menuruti protokoler yang diberlakukan, itu memberi manfaat bukan saja untuk diri kita sendiri, kesehatan kita sendiri, tetapi itu juga berdampak bagi orang lain. Nah, itu yang perlu dimengerti, sehingga jangan kita merasa mentang-mentang aku sehat, aku baik. Tetapi ternyata kehadiran kita yang tidak tertib,
menjadikan orang tertulari. Karena kita tergolong orang yang mungkin kuat sehingga orang tanpa gejala, OTG. Lalu kemudian bisa menular kepada orang lain karena kita kurang memiliki satu tanggung jawab. Di mana misalnya menggunakan masker tadi antara lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jadi ketika kita menerapkan new normal dalam kehidupan kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab, itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu terlebih-lebih kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, sebagai orang percaya, kita anak-anak Bapa Surgawi yang diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk peduli kepada keselamatan jiwa-jiwa. Itu misi utama kita. Peduli keselamatan jiwa orang lain. Itu yang Tuhan amanatkan kepada kita. Sebab itu dalam 1 Timotius 4 ayat 16 antara lain disebutkan di sana ayat yang menyinggung tentang kepedulian keselamatan orang lain. Saya bacakan 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kepada Timotius, Paulus berpesan, awasi ajaranmu, awasi dirimu. Dengan demikian engkau bukan saja menyelamatkan dirimu, tapi juga orang lain. Jadi peduli kepada keselamatan orang lain. Maka termasuk dalam praktek, ketika kita melakukan satu kehidupan yang bertanggung jawab, menerapkan pola hidup new normal, saudaraku, ternyata memberi dampak juga kepada orang lain. Berarti orang percaya harus melakukan ini dengan penuh tanggung jawab, dengan sukacita bahkan. Nah, itulah sekilas tentang new normal, saudaraku. Nah, pada kesempatan ini saya menghubungkan new normal ini dengan satu ungkapan seperti yang tulis dalam tema new normal, new blessing, saudaraku. Nah, di sini ada sebuah maksud yang saya ingin sampaikan, bahwa di masa new normal yang kita jalani sekarang, kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah orang-orang yang sebetulnya orang yang telah diberkati dan akan selalu diberkati. Maka ketika saya bilang ini new blessing, new normal, new blessing, berarti kemudian berkat itu berkat yang baru, bukan? Artinya sesuatu yang baru saja kita alami, tidak. Tapi maksudnya adalah dengan new normal, new blessing adalah supaya kita di dalam menjalani kehidupan di era ini, kita akan selalu menerima berkat yang baru dari Tuhan. Dalam artian kita selalu mendapat berkat yang disegarkan oleh Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu maksud saya. Jadi oleh karena itu, kita harus selalu sadar, saudaraku, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kita, amin, dan akan selalu memberkati kehidupan kita. Kita adalah umat yang always be blessed by God, always be blessed, selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku, maka sebagai orang yang telah mendapat blessing atau berkat dari Tuhan itu, kita dirindukan oleh Tuhan kehidupan kita di tengah situasi ini, di era ini. Bukan saja untuk kita imani, tetapi sekaligus itu jangan lupa kita pun adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk berbagi berkat. Nah, jadi dengan masa yang kita jalani sekarang, kita rindukan new blessing selalu kita alami setiap hari dari Tuhan, dan kita pun juga menjadi pembagi berkat. Kehidupan yang diutus Tuhan untuk berbagi berkat. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang berkat Tuhan, luar biasa. Alkitab kita penuh dengan kata-kata berkat. Nah, ketika kita melihat bahwa Alkitab kita dipenuhi dengan kata-kata berkat Allah, antara lain kalau dalam perjanjian baru, saya kutip dulu dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Di sana Paulus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Kristus kita diberi segala berkat rohani di dalam surga. Itu berarti segala berkat yang bukan hanya sementara, tapi berkat itu sampai di kekekalan surgawi. Luar biasa, bukan? Jadi itu dalam perjanjian baru, saudaraku. Sedangkan kalau kita pelajari dalam perjanjian lama, bahwa berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan sungguh luar biasa bagi umat Allah. Kata berkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki 4 makna. Yang pertama adalah berkat diartikan sebagai karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Karunia atau pemberian istimewa gitu ya dari Tuhan yang membawa kebaikan dalam kehidupan manusia. Setuju kita? Indah sekali. 2, doa restu. Jadi berkat itu merupakan suatu doa restu dan pengaruh baik yang mendatangkan selamat dan bahagia dari orang yang dihormati atau dianggap suci atau dianggap keramat, seperti halnya dari orang tua. Kalau kata-kata berkat dari orang tua itu sungguh memiliki pengaruh besar. Guru, kemudian pemuka agama, ya, pendeta, imam-imam, pastor dan sebagainya, saudaraku, dianggap pemuka agama itu memiliki satu dampak yang luar biasa, kata berkatnya. Itu arti kedua, yaitu doa restu. Yang ketiga, ternyata berkat juga berarti suatu makanan dan sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri. Nah, saudaraku ya, jadi orang dari kenduri pulang bawa berkat. Nah, seperti itu. Kita kenal itu. Kemudian yang keempat, berkat di sini berarti mendatangkan kebaikan atau bermanfaat atau berkah. Jadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan, samalah artinya dengan yang pertama. Itulah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kata berkat itu. Sedangkan dalam bahasa Alkitab, saudaraku, secara singkat saja berasal dari bahasa Ibrani, kata berkat itu berakah. Itu dalam kata bendanya, sementara itu kata kerjanya adalah barah. Jadi berkat memberkati. Istilah berakah dan barak itu adalah kata berkat dan memberkati. Nah, saudaraku, di dalam kitab suci begitu banyak pernyataan berkat Tuhan. Nah, nanti beberapa kita akan kutip itu. Lalu dalam terjemahan baru bahasa Yunani, berkat itu disebutkan dengan eulogio, berkat. Nah, Bapak Ibu, maka saudaraku, istilah-istilah yang seperti itu cukup kita mengerti, kita tahu, tapi yang paling penting adalah makna daripada berkat itu sendiri. Nah, saudaraku, kata berkat yang diucapkan oleh Tuhan yang paling terkenal adalah kepada pribadi Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 2 antara lain berkata demikian, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati dan menjadi sebuah bangsa yang besar serta membuat namanya menjadi masyhur, dan bukan hanya diberkati tapi sekaligus juga menjadi berkat. Indah sekali itu kata berkat yang luar biasa kepada Abraham. Ternyata kata berkat bukan hanya diucapkan Tuhan, tapi juga diucapkan oleh orang-orang yang kita sebut memiliki status yang orang mulia, begitu ya, istilah kita umum. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 19, Melkisedek adalah disebut imam, kala itu juga memberkati Abraham. Dalam Kejadian 14 ayat 19 dikatakan, lalu ia, di sini adalah Melkisedek, memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ucapan yang indah dilontarkan oleh Melkisedek imam ini kepada Abraham adalah diberkatilah kiranya Abraham, tapi yang menarik, oleh siapa? Bukan oleh dirinya, tapi oleh Allah yang maha tinggi.
Jadi kata berkat yang diucapkan oleh Melkisedek adalah kata berkat yang di atasnya nama Tuhan yang memberkati. Nah, itulah luar biasanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu antara lain kata-kata berkat yang dikenal dalam perjanjian lama. Dan tentu saja ada begitu banyak ungkapan-ungkapan berkat Tuhan dinyatakan kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu saudaraku kekasih Tuhan, mari kita perhatikan. Sebagai umat yang telah diberkati Tuhan, janganlah berkat itu hanya terbatasi oleh sesuatu yang menurut kita dangkal. Kadang kata berkat kita maknai sangat begitu dangkal, padahal berkat itu dalam arti luas yang Tuhan sediakan kepada kita. Nah, berkat yang luas yang diberikan Tuhan kepada kita, itu sesuatu yang perlu kita mengerti, pahami, sekaligus syukuri, dan tentu saja tidak hanya disyukuri, nikmati, tetapi perlu dibagi. Itu panggilan Kristiani kita, seperti kepada Abraham tadi, aku akan memberkati kau dan kau akan menjadi berkat. Ini misi kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu memahami tentang keselamatan di dalam Tuhan, atau maksud saya berkat yang kita terima dalam Tuhan, itu menyangkut secara luas, bukan hanya bersifat material. Dan kalau kita pelajari tentang kebaikan Tuhan tadi, berkat itu berarti semua kasih karunia kebaikan-kebaikan Tuhan, baik itu dari kata berakah atau barah tadi, maupun eulogio dalam bahasa Yunani, itu tidak jauh dari apa yang diartikan oleh KBBI tadi, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apa kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di dalam Kristus bagi orang percaya? Pasti berkat yang terbesar kita adalah keselamatan yang kita boleh alami, baik keselamatan saat ini maupun terlebih-lebih di kekekalan, keselamatan kekal. Itulah berkat, blessing terbesar kita. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, tidak boleh mengerti akan hal ini, bahwa keselamatan yang kita terima dalam Kristus itu bersifat kekal. Itu berkat kita yang terbesar yang kita terima. Nah, oleh karena itu tak pernah berhenti kita mesti mensyukuri akan berkat yang kita terima sampai di kekekalan. Kenapa kita peroleh sampai di kekal? Karena Kristus sudah melakukannya buat kita. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, menyelamatkan hidup kita, kita tidak akan pernah selamat. Nah, jadi berkat kekal ini yang perlu layak untuk kita mengerti, kita syukur senantiasa. Kasih Tuhan. Kemudian juga saudaraku, berkat itu juga memang tidak menutup kemungkinan ada yang bersifatnya material atau kekinian. Yang antara lain kita diberi kesehatan jasmani. Puji Tuhan, hari ini kita semua boleh sehat. Haleluya. Semua itu berkat Tuhan. Maka layak kita syukuri kalau kita diberi sehat oleh Bapak hari ini, diberi kekuatan hari ini. Itu berkat. Kemudian saudara-saudaraku, kecukupan untuk sandang pangan kita. Itu juga berkat, jelas itu pemeliharaan Allah. Tuhan sendiri berkata, jangan kamu khawatir apapun juga. Burung dipelihara oleh Bapa, bunga-bunga dirawat oleh Bapa, lebih-lebih kita anak-anaknya. Itu menyangkut kebutuhan-kebutuhan jasmaniah kita yang dicukupkan oleh Bapa sampai dengan hari ini. Itu berkat. Nah, saudaraku, kemudian bagaimana juga kepercayaan Tuhan kepada kita, diberikannya kepada kita harta benda. Kita punya banyak uang mungkin, kita punya banyak barang, kita punya banyak hal yang berharga. Itu juga berkat sebenarnya. Nah, tetapi kalau mungkin kita tidak diberi itu, jangan kemudian, wah, lalu saya tidak diberkati, saya orang yang enggak seperti mereka yang diberkati. Tidak. Jangan dulu itu. Tadi saya bilang kita berkatnya itu sangat luas. Jadi memang itu bisa berbentuk berkat. Tetapi juga belum tentu orang yang punya banyak uang, punya banyak barang, punya banyak harta benda, kemudian kehidupannya berkenan kepada Allah. Nah, ini bisa jadi itu hasil korupsi, itu hasil pemerasan, itu hasil yang tidak benar. Apakah itu berkat? Nah, maka ukurannya adalah bukan apa yang orang itu miliki. Ukuran berkat itu sebetulnya adalah
sejauh mana hubungannya dengan Tuhan, sejauh mana relasi dengan Tuhan itu dibangun. Orang punya banyak barang, banyak uang, sementara itu hidupnya dekat dengan Tuhan, itu berkat. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa jadi orang yang memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan dengan manis, tapi mungkin yang dipunyai tidak sebanyak orang-orang yang mungkin dipercayakan oleh Tuhan barang-barang tadi. Jangan bilang saya kurang diberkati, tidak. Dan berkat yang paling indah adalah, tadi kalau barang-barang tadi bisa fisik, tetapi juga berkat damai sejahtera. Nah, ini penting, shalom, damai sejahtera. Itu sesuatu yang merupakan berkat. Bayangkan kita punya semuanya tapi gak ada damai, gak ada sejahtera. Mana itu berkat? Tetapi barangkali yang kita punya tidak banyak, tapi hati ayam, tenteram, damai sejahtera. Aduh, itulah berkat terindah. Nah saudaraku, maka itu yang perlu kita mengerti. Luasnya berkat tidak hanya sebatas pada ukuran materi, banyak sedikitnya, tidak. Tapi sejauh mana hubungan dengan Tuhan, relasi itu terjaga, terbangun. Nah, kemudian berkat yang indah yang perlu kita mengerti adalah yang sering kali kita kurang sadari, yaitu apa? Berkat penyertaan Tuhan, Roh Kudus di dalam diri kita. Ini saudaraku, berkat penyertaan Roh Kudus dalam diri kita, inilah berkat terbesar. Kalau Tuhan di pihak kita, apa sih yang menjadi persoalan yang sulit untuk kita hadapi? Kalau Tuhan bersama dengan kita, apa sih beban yang begitu berat yang mungkin gak bisa kita tanggung? Tuhan ada bersama kita, itu blessing terbesar kita. Nah, blessing terbesar ini layak untuk kita syukuri selalu. Sehingga apapun keberadaan kita, seberapapun yang kita punya, kondisi kita bagaimanapun, ketika Tuhan beserta dengan kita, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dengan nilai besarnya Allah dalam diri kita. Inilah saudaraku yang perlu kita mengerti, blessing terbesar kita. Maka di era new normal ini, lihat, kita harus semakin sadar, bahkan dengan kesadaran yang sangat baru. Oh, Tuhan itulah hartaku yang terutama, berkatku yang terbesar ada dalam diriku. Nah, ini saudaraku yang perlu kita perhatikan bersama-sama, yang kita perlu hayati dan hidupi, saudaraku. Nah, kalau kita berbicara tentang berkat-berkat kepada Abraham, yang kemudian saudaraku di dalam berkat-berkat kepada umat Israel juga kita sangat mengenal. Ada berkat imam yang diucapkan kepada umat Allah. Itu diperintahkan oleh Tuhan kepada Harun dan keturunannya, yang sering kita ucapkan dalam doa-doa berkat. Nah saudaraku, di sana Tuhan berkata, Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Indah kalau kita perhatikan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kata-kata berkat yang merupakan ucapan yang harus disampaikan kepada umat itu mengandung makna yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan senantiasa berkeinginan memberkati umatnya. Dengan pernyataan tadi ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itulah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dengan penyertaan perlindungan. Kemudian ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menyinari dengan wajahnya. Sinar wajah di sini menggambarkan satu kebaikan Tuhan. Kalau saya bandingkan dengan kitab Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-6, cahaya daripada wajah Tuhan itu menggambarkan kebaikan.
Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6 atau ke-7, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu ya Tuhan menyinari kami. Saudaraku, cahaya wajah Tuhan adalah cahaya kebaikan senantiasa. Jadi ketika berkat diucapkan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, itu berarti Tuhan menyinari engkau dengan wajah kebaikannya dan memberi engkau kasih karunia. Lalu ayat 26 berkatnya lagi tadi di bilangan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu berarti Tuhan berkenan. Ketika Tuhan memandang itu artinya Tuhan berkenan. Dan ketika Tuhan berkenan disambungkan dengan ini, engkau akan menerima damai sejahtera, di mana wajah Tuhan di hadapan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku, kasih Tuhan, berkat yang luar biasa ini disampaikan oleh imam kepada umat Allah. Nah, Saudaraku, berlakukah ini untuk kita? Ternyata kita memiliki imam besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ibrani 10:21 dikatakan, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Siapa? Tuhan Yesus. Maka dialah imam besar yang akan terus memberikan berkat-berkatnya kepada kita dalam segala bentuk tadi. Nah, inilah saudaraku yang perlu kita syukuri dan hayati. Maka Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kembali kepada situasi di mana kita harus beradaptasi dengan segala sesuatu yang menurut kita mungkin sedikit agak kiku, dan mungkin kalau dulu dianggap baku tapi sekarang menjadi normal, new normal ini. Jangan pernah lupa ada berkat-berkat Bapa yang selalu tersedia untuk saudara dan saya. Ini yang perlu kita miliki. Nah, bagaimana dengan berkat itu? Apakah otomatis diterima? Nah, saudaraku, ketika kita membaca bilangan tadi, kita melihat bahwa berkat itu seakan-akan tanpa syarat. Ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para imam kepada umat itu sungguh memberkati. Pernyataan yang memberkati luar biasa. Tapi kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat itu ternyata memiliki satu syarat. Dan syarat itu harus dipenuhi umat Allah. Dalam Ulangan 28 ayat 1 misalnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini adalah berkenaan dengan berkat. Jadi kata-kata berkat untuk selanjutnya itu ketika umat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sudah aku Musa sebagai pimpinan umat Allah, waktu itu Tuhan pesankan pada umat yang ingin diberkati Tuhan, supaya mereka itu memperhatikan dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Jadi umat yang senantiasa mendengar suara Tuhan dan mentaati, itulah yang berhak terima berkat. Saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita juga peroleh berkat surgawi tadi yang kekal. Tentu saja untuk bisa menerimanya, memang kuncinya satu, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, percaya itu harus kita ikuti dengan sebuah tindakan ketaatan kita. Dengar-dengaran suara Tuhan dan mentaatinya, itu bukti bahwa kita betul-betul orang yang percaya kepada Kristus. Nah, dengan menjalani kehidupan di masa sesulit apapun, di masa kondisi apapun, asal kita mau terus dengar-dengaran suara Tuhan dan taat, maka berkat-berkat itu mengikuti. Tapi sebaliknya, saudaraku, kita lengkapi dengan Ulangan 28 ayat 15. Maksud saya Ulangan 28 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau.
Berikutnya kemudian kutuk semua yang buruk. Bapak Ibu Saudaraku, umat memilih. Kalau mau diberkati Tuhan, taati, dengar taati. Tapi kalau engkau tidak ingin berkat Tuhan tapi sebaliknya kutuk Tuhan, yang dimana dikatakan di sini, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, itu akan mendatangkan kutuk. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, maka sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dan kita tentu menghargai setiap kebenaran firman-Nya untuk kemudian kita tidak hanya dengar tapi taati lakukan, berkat turun. Maka jangan pernah kita menyepelekan firman, apalagi kemudian mengabaikan kehendak Tuhan, maka bukan berkat yang kita terima, bisa jadi kutuk. Karena bukti kepercayaan kita kepada Tuhan harus jelas nyata, yaitu dengan ketaatan dan kesetiaan kita untuk taat. Itulah saudaraku yang mendatangkan berkat bagi kita. Maka selanjutnya saudaraku, kalau kita sudah diberkati Tuhan, maka kembali seperti pesan kepada Abraham tadi. Bukankah kita ini adalah anak cucu Abraham, yang dimana secara roh kita adalah orang-orang yang percaya seperti halnya Abraham yang beriman kepada Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Kejadian pasal 12 yang saya sudah kutip, saya akan ulangi baca untuk kita supaya kita mengerti akan panggilan kita diberkati. Kepada Abraham Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Inilah yang Tuhan inginkan juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, anak cucu Abraham yang secara rohani. Saudaraku, Tuhan memberkati kita dengan segala berkat tadi yang sudah saya sebutkan di depan, bahwa berkat-berkat rohani tersimpan di dalam surga, keselamatan yang kekal, pemeliharaan Tuhan atas kita, perlindungan, penyertaannya, kehadirannya, campur tangannya tentu dalam segala hal dalam hidup kita. Tidak boleh hanya kita nikmati sendiri. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Itulah yang Tuhan tetapkan buat kita sebagai utusan-utusannya. Maka itu di era new normal, setiap waktu, setiap saat kita boleh mengalami berkat dari Bapa sebagai new blessing, berkat dari Tuhan. Tapi sekaligus kita menjadi penyalur berkat Tuhan bagi sekeliling kita. Itu panggilan saudara dan saya. Mari kita jalani kehidupan ini saudaraku, dengan terus mensyukuri, mengimani, menghargai berkat Allah, dan tentu menikmatinya, tapi sekaligus juga membagikannya menjadi berkat bagi siapapun di dunia ini. Saya berdoa kiranya Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti akan segala berkat atau blessing yang Tuhan berikan kepada kita, yang tentu tidak cukup hanya dikatakan dengan kata-kata lewat mimbar ini, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, itu kita hayati setiap hari, setiap saat. Berkat Allah tak terbatas buat kita. Mari nikmati itu, syukuri itu dalam Kristus, tapi sekaligus ingat dan sadarlah, kita dipanggil juga untuk menjadi berkat. Di era new normal, kita mengalami new blessing, dan kita terus juga bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Hamba bersyukur kepadamu ya Tuhan, bila saat ini kami boleh bersama-sama menikmati berkat-Mu dari firman-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa kami sebenarnya orang-orang yang layak dimurkai karena kami keturunan nenek moyang orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus telah berkenan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami, menjadikan kami pewaris-pewaris kerajaan Allah. Sehingga berkat-berkat surgawi di dalam surga, berkat-berkat kekal itu Tuhan berikan kepada kami.
Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah dunia yang masih harus kami jalani, kami pun diberkati Tuhan dengan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kalau Engkau beserta kami, tidak ada sesuatu pun yang sulit untuk kami lewati. Bersama dengan Tuhan kami mendapat kekuatan, kami mendapat kemenangan, kami mendapat kesukacitaan, dan kami pun boleh mendapat perkara-perkara ajaib yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sadarkan kami selalu, selain kami menerima berkat-berkat keindahan daripada kasih Bapa, kami pun diutus oleh Bapa untuk menjadi berkat. Menjadi berkat dimanapun kami berada, dalam bentuk apapun. Bila kami selalu sadar kami adalah utusan-utusan Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat yang dunia kami perlukan, yakni keselamatan juga yang dari Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan, biarlah itu boleh kami bagikan, kami wartakan, kami komunikasikan dimanapun kami berada. Dan apapun juga yang baik yang dari Tuhan, kami juga peduli kepada orang-orang supaya juga mengalami kebaikan daripada Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada yang saat ini mengadakan ibadah ini di tempat mereka masing-masing. Curahkan berkat-Mu atas keluarga-keluarga jemaat-Mu ini. Curahkan anugerah-Mu kepada keluarga-keluarga hari ini dalam segala bentuknya ya Tuhan. Dan kehidupan mereka pun boleh dipakai oleh Tuhan juga menjadi berkat buat lingkungannya. Demikian Bapa, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu. Kami naikkan doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, saya ajak sekarang kita untuk menyatukan hati. Ya, kita tahu bahwa new normal segera kita jalan bersama dan sedang kita jalani saat ini. Biarlah Tuhan menolong kita, baik itu kita yang tinggal di kota Semarang ini maupun di kota-kota lain. Anak-anak Tuhan kita doakan, pemerintah kita doakan. Nah saudaraku, mari kita satukan hati dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa, pada kesempatan ini kami boleh satu hati. Kami menaikkan doa permohonan kepada Engkau. Kiranya Bapa menolong untuk kota kami Semarang, yang dimana Tuhan juga sedang menghadapi situasi yang juga dihadapi oleh kota-kota lain dan juga bahkan negeri kami, bahkan dunia yang juga sedang mengalami pandemi global ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang terjadi, perkembangan yang terjadi di negeri kami. Dan terkhusus untuk kota kami doakan kiranya masa PKM yang masuki tahapan yang sekian ini, Tuhan Yesus kiranya menolong sungguh supaya segala kebijakan pemerintah kami, baik itu yang dibuat oleh pemerintah daerah kami, termasuk juga pemerintahan kota kami, Tuhan Yesus lingkungan kami, supaya apa yang mereka kerjakan itu tepat membawa kesejahteraan bagi bangsa kami atau rakyat atau warga ini. Tuhan Yesus tolong Engkau yang terus campur tangan memberi suasana aman, damai, sejahtera. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat supaya bisa dapat dengan tertib atau menjalankan protokol yang telah ditetapkan dengan penuh kesadaran. Dengan begitu kami akan mampu melewati situasi ini dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus, Engkau yang empunya segala sesuatu, yang punya kuasa keajaiban yang besar dan tidak pernah berubah dulu sekarang selamanya. Kami mohon anugerah Tuhan, kiranya Tuhan Engkau segera lalukan virus-virus ini dari negeri kami, maupun bahkan dari muka bumi ini. Tuhan sanggup melakukan itu dengan kekuatan kuasa-Mu yang dahsyat dan ajaib. Dan Bapa, bila memang masih harus terjadi, biarlah masyarakat bangsa kami akan bersikap dengan baik, dengan wajar, dan tidak menambah, mempercepat daripada proses penularan, tetapi mampu dengan pola hidup yang baik mencegah berkembangnya virus tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para penderita
yang sedang mengalami, yang sedang dirawat di mana saja, kiranya Tuhan campur tangan, dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu yang berkuasa, Kau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Kami juga berdoa untuk para tim medis, tenaga kesehatan yang bertugas. Tuhan tolong supaya mereka diberi kekuatan, kesabaran, hikmat oleh Tuhan. Juga para ahli yang sedang terus berupaya mencari vaksin untuk bisa ditemukannya guna menangkal virus tersebut. Kami terus juga mohon campur tangan-Mu. Walaupun sekian lama mereka sudah berusaha, Tuhan terus akan memampukan mereka sampai menemukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya saya berdoa untuk negara kami. Anugerahkanlah keselamatan kepada bangsa kami ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah atas negara kami, dan memberikan hikmat terus kepada para pemimpin bangsa kami, supaya kebijakan mereka membawa kebaikan bagi negeri kami. Ini doa kami Bapa di dalam surga, Engkau yang menyempurnakan. Sekarang saudaraku, mari kita sambut berkat Tuhan sebelum kita akhiri ibadah kita. Tengadahkan tangan kita dan hadapkan, arahkan hati kita terus fokus kepada Tuhan sumber segala berkat. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, dan Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Allah damai sejahtera menguduskan roh, jiwa dan tubuhmu seluruhnya, dan hidupmu terpelihara sempurna tanpa celah. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan kuasa Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya untuk menyongsong kita semua. Haleluya. Amin. Terima